Insya Allah bukan kontak. Apa artinya al-hikmah? Insya Allah menurut Rasulullah yang dirahasiakan sama Allah, al-hikmah itu contoh-contoh hadis Rasul, akhir kalam la ilaha illallah daulal jannah di akhirat, di dunianya al-hikmah. Itu kalimat Rasulullah. Yang namanya al-hikmah contoh-contoh hadis Rasul, akhir kalam la ilaha illallah daulal jannah di akhirat, insyaallah di dunianya al-hikmah. Jadi al-hikmah ini menyontohkan yang selamat di akhirat. Karena al-hikmah di dunia, orang-orang yang mau menggigit tidak bisa, kalau mau menggigit tidak bisa, anjing mau gigit tidak bisa, kereta mau nabrak tidak bisa. Insya Allah saya sudah bilang di Sekretaris Raja Brunei, al-hikmah sanggup memalikan nuklir dari Eropa Barat maupun Eropa Timur. Insya Allah saya sudah bicara di hadapan Sekretaris Raja Brunei tahun 95 berdasarkan hadis akhir kalam la ilaha illallah daulal jannah, neraka aja bisa ditolak, apalagi nuklir benda mati. Itu dalilnya. Nah, tolak ukurnya, insya Allah saya ngasih pelajaran sama anggota al-hikmah yang saya jadikan tolak ukur supaya dimengerti. Karena sekarang kalau bicara tanpa ilmuwan adalah diketawain orang. Tapi alhamdulillah Sekretaris Raja Brunei tahun 95 bulan 7 hari Kamis malam Jumat jam 2 malam saya bicara tolak ukur bisa kembalikan nuklir adalah tolak ukur tukang santet. Ini saya ngebicarakan santet tapi bukan ngeijazahin, ngebicarain. Karena insya Allah yang namanya Haji Iskandar, ilmu zina dipelajari, ilmu nyolong dipelajari, ilmu nyantet dipelajari. Insya Allah tujuan Haji Iskandar mempelajari untuk menyalahkan tahu yang salah, untuk membenarkan tahu yang benar. Kalau belajar hukumnya haram, tapi kalau mempelajari insya Allah tidak haram. Maka insya Allah saya mempelajari segala masalah-masalah. Tujuan saya hanya untuk menyalahkan masalah, tahu masalahnya dengan istilahnya. Jangan sampai kita ngomong tapi nggak ngerti apa yang diomongkan. Apa tolak ukur tukang santet? Di mana mau nyantet itu tukang santet munang jin 7. Diperintah sama tukang santet untuk nyantet insya Allah tolak ukur tukang santet. Di mana nyuruh ke tetangga hanya 5 menit jin sudah datang. Tapi kalau Jakarta Belitung itu disuruhnya setengah jam baru kembali. Nah insya Allah bagi anggota al-hikmah di mana lagi duduk di depan rumah menemukan yang nyala sebesar lampu petroma di angkasa, walaupun bukan tujuan rumah kita, kalau ditutup dengan gerakan harimau mengeraskan perut, maka insya Allah jin tadi kembali lagi ke tukang santet. Itulah yang menjadi tolak ukur saya di depan Sekretaris Raja Brunei, karena saya bilang jin 7 sakit, berilmu, berakal, tapi bisa ditolak dengan al-hikmah. Apalagi nuklir, benda mati, tidak berilmu dan tidak berakal, lebih bisa ditolak oleh al-hikmah. Alhamdulillah sambutan Sekretaris Raja Budi Nawawi namanya sampai menyambut kalimat sama saya, barang siapa tidak percaya sama omongan tadi maka musyrik orang itu. Apa alasan dia bilang? Dalil yang begitu jelas, tolak ukur yang begitu nyata. Maka insya Allah kalau benar-benar anda anggota al-hikmah mengamalkan dari ilmu, tidak ada ilmu seuntung enteng al-hikmah, tidak ada ilmu yang indah dan mudah seindah mudah al-hikmah.
Apa artinya untung enteng? Insya Allah untungnya tidak ngewirit. Begitu digores-gores dilama dijajah langsung pada mental yang nyerang. Itu untung enteng. Tuh, untungnya tidak ngewirit, entengnya hanya mengeraskan perut. Boleh dijadikan sebagai banding bagi orang-orang ahli ilmu. Di mana Anda minum kalau mengamalkan hadis untuk anti bacok wirid 7 malam puasa 7 hari, untuk anti tembak wirid 7 malam puasa 7 hari. Tapi insya Allah di akhir hanya mengeraskan perut untuk seluruh menjawab kebutuhan kita. Kereta jangan bisa nabrak, hanya mengeraskan perut. Senjata api jangan sampai meledak, hanya mengeraskan perut. Dan lain-lain. Seluruh makhluk Allah yang akan jahat sama kita, hanya kita mengeraskan perut, seluruh bisa ditanggulangi. Itulah kalimat untung enteng. Insya Allah tanpa wirid, tanpa puasa begitu hebat. Namun kenapa mendapat untung enteng tapi begitu hebat? Karena secara teknologi kita harus bicara. Di antara ilmuwan dan teknologi harus diseimbangkan. Makanya alimah untung enteng. Karena secara berbandingan adalah tanah lawan tanah. Maka insya Allah yang namanya alimah makanya untung enteng. Karena secara teknik adalah tanah lawan tanah. Apa tanah lawan tanah? Seluruh kenikmatan di dunia dari tanah. Seluruh musibah di dunia dari tanah. Nikmat itu susu dari sapi dari rumput dari tanah. Nikmat juga kalau sudah masuk perut. Kalau belum masuk perut tetap itu susu dilihatin aja cuma ngiler nikmat makanan. Nah insya Allah perut kita dari tanah. Seluruh musibah. Contohnya kita dibacok luka. Tuh, bolot dari besi dari tanah. Ditembak luka, pisau dari besi dari tanah. Maka dengan kalimat perbandingan tadi, berhubung nikmat adalah sudah masuk perut, dan sakit pun kalau sudah masuk perut, maka untuk menghindarkannya pun harus menggerakkan perut. Maka insya Allah bagi anggota ahli, kalau perutnya keras seperti batu, ngomong tidak terganggu, napas tidak kaku, maka insya Allah berupa apapun yang akan jahat sama kita, insya Allah akan terhindar. Karena yang namanya alimah judulnya untuk menghindarkan seluruh makhluk Allah yang jahat sama kita. Kalau kawan bercanda sama kita, insya Allah tidak berbahaya, maka tetap mesti kena mukul kita kena, tidak membahayakan. Al-hikmah hanya untuk menghindari adalah yang berbahaya dengan kita, sesuai dengan dalil hadis Rasul. Akhir kalam la ilaha illallah dahulal jannah, karena adalah neraka akan membahayakan kita, maka bisa ditolak dengan lafaz la ilaha illallah. Kenapa neraka bisa ditolak dengan la ilaha illallah? Karena neraka mah sudah cahaya. Yang namanya neraka adalah cahaya dibikinnya oleh Allah. Maka yang menghindarkannya pun dengan lafaz la ilaha illallah, karena jadi cahaya di akhirat. Tapi kalau masalah urusan tanah, insya Allah dihindarkannya dengan tanah lagi. Karena insya Allah
gerak perut kita tadi, karena menurut hukum, insya Allah tadi teknologi dan rahasia Allahnya sudah saya gambarkan tadi, teknologinya sudah saya bahas tadi. Sekarang kembali ke hukum, karena insya Allah badan kita kalau ingin manfaat tinggal tergantung menggerakkan. Di mana badan kita ingin bermanfaat, pengen punya anak, maka gerakin badan kita dengan istri kita. Di mana pengen punya pisang sama singkong, gerakin dengan cangkul. Di mana pengen punya ilmu, gerakin ke majelis ta'lim. Tuh. Di mana ingin selamat dari makhluk Allah yang ganja sama kita, insya Allah gerakin perutnya supaya keras. Bagi anggota alimah, kalau belum ijazah dari alimah, insya Allah walaupun keteng-keteng nggak ada gunanya, karena belum masuk kudrat irodat ilmu hayat, belum masuk kudrat irodat ilmu hayat. Itu jawaban tetap hukum. Insya Allah saya tidak lepas dari hukum menjawab. Karena jawabannya kenapa Anda sudah masuk kalimah tapi pegang, maka insya Allah tidak setiap Islam akan masuk surga. Banyak orang Islam tapi masuk neraka. Maka dicontohkan sudah masuk alimah pun tetap kalau tidak benar belajar alimahnya tetap dipukulnya akan bengkel. Tapi timbul masalah lagi, Pak Haji, saya ditembak ke baju sampai 7 lubang. Saya dibacok baju sampai robek, tapi kulit tidak luka. Saya ditembak 7 lubang, baju 7 bolongnya, tapi badan saya tidak luka. Insya Allah timbul masalah itu saya jawab. Itu jawabannya secara hukum. Islam ibadah, tapi di akhiratnya masuk neraka.